Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan saya Andika Rahma Putri dan teman saya Niki Aditya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas hasil simulasi kami dalam mata kuliah Mekatronika dan Robotik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang robot Skara. Robot Skara termasuk yang dikenal juga sebagai Selective Compliant Articulated Robot Arm, merupakan kategori robot lengan atau arm dengan penggunaannya terdapat dalam industri, terutama dalam tugas-tugas seperti material handling, packaging, assembly, dan pick and place. Struktur dasar dari robot sekarang melibatkan 3 lengan yang dapat bergerak baik dalam gerakan rotasi maupun translasi. Nah, robot Skara sendiri memiliki total 4 sumbu, berbeda dengan robot 6 sumbu yang tidak memiliki gerakan pitch and yaw. Di Coppelia sendiri tidak ada robot Skara, namun ada robot MTB atau Mobile Tree Base dengan 4 DOF RRRP yang memiliki 3 platform mobile yang dapat bergerak secara independen dan 4 derajat kebebasan yang terdiri dari 2 derajat rotasi atau revolute diikuti oleh 1 derajat rotasi dan 1 derajat translasi atau prismatik. Nah, untuk kali ini, simulasi ini kami akan membuat robot pick and place dengan 4 DOF yang dengan robot sebanyak 2 dengan skenario pick and place. Dan yang pertama itu robot akan mengambil dan meletakkan objek dari konveyor 1 ke konveyor 2. Nah, yang robot kedua mengambil dan meletakkan objek dari konveyor 2 ke lantai. Ya, untuk selanjutnya mengenai simulasinya di sini sudah ada masuk ke menu Coppelia Sim, dan di sini udah ada robot MTB. Di sini untuk robot MTB-nya sebagai pengganti Skara ya, bersama untuk robot ini dengan robot Skara. Perbedaannya hanya di permodelan aja, tapi secara segi kinematika sama. Untuk robot MTB juga untuk joinnya terdiri dari 4 TOF yaitu RRFP. Nah, untuk robot MTB ini sendiri, untuk komponen utamanya terdiri dari 3 servo utama ya, untuk R1, L2, dan R3 di setiap joinnya, dan untuk yang prismatik menggunakan aktuator translasional gitu. Nah, untuk pergerakan dari robot MTB ini sendiri secara default nih bisa digambarkan di Coppelia. Nah, di sini untuk robot MTB-nya bergerak secara default ya dari sistemnya. Di sini dapat terlihat untuk di bagian kanan atas itu ada common itu ada sudut-sudutnya. Untuk untuk ini ada move min 160, ada minus 43,5, 0, dan 203,5. Untuk sudut-sudut ini menggambarkan join-nya ya, dari join R1, L2, L3, dan join P. Untuk minus 160 ini sendiri berarti untuk join satunya, untuk R1 itu berputar sebesar minus 160 begitu. Itu untuk penjelasan dari pergerakannya sendiri. Ini dari kami untuk simulasinya membuat permodelan seperti ini dengan 2 buah robot MTB ya, yang di sini pemodelannya sama seperti sekarang dengan 2 buah konveyor utama dan 1 buah konveyor untuk membantu memasukkan kotaknya ke sebuah wadah begitu. Nah, untuk komponen-komponen utamanya sendiri seperti kayak konveyor ini dapat disetting ya untuk pergerakannya. Ini ada
panjang juga, conveyor length, ada conveyor width, ada radius, ada velocity kecepatan, ada percepatan juga di sini. Nah, untuk percepatan di sini sudah disesuaikan dengan pergerakan dari robot MTB-nya, karena ini masih menggunakan uh, sistem yang scheduling ya, bukan yang menggunakan sensor. Jadi untuk semua pergerakan harus diintegrasikan dengan parameter-parameter yang tepat begitu. Sama seperti conveyor kedua juga, di sini juga diatur untuk kecepatan dan percepatannya agar pergerakannya selaras begitu. Nah, untuk dari gambaran simulasinya kita bisa lihat di sini. Ini ada robot TB manipulator yang pertama ini memindahkan dari conveyor 1 ke conveyor 2. Untuk yang robot kedua memindahkan dari conveyor 2 ke bagian basket, ke wadah begitu. Nah, untuk memudahkan simulasi di sini juga pada bagian conveyor pertama ini ditambahkan program untuk membuat kotaknya muncul dalam waktu tertentu begitu, untuk menginisiasi kotak. Nah, untuk penggambaran bagaimana gerakan dari robotnya ini dapat dilihat juga di kanan atas ini ya, di bagian common itu ada move, dan di sini juga ada pergerakan 90 derajat, 0 derajat, dan seterusnya begitu. Untuk kode programnya di sini dapat dilihat di MTB 0 atau MTB pertama. Di sini untuk kode programnya pada bagian ini mengatur mengenai pergerakan dari sudut-sudut dari setiap joinnya. Contoh di line ini untuk 0000 berarti posisi default untuk manipulatornya, dan di bagian ini untuk pergerakan dari joinnya. Maaf, untuk sebelumnya robot MTB ini untuk pengaturan joinnya ternyata bukan RRRP tapi RRPR gitu. Nah, jadi untuk yang bagian ketiga ini untuk pergerakan dari prismatiknya atau grippernya begitu. Nah, sedangkan untuk rotasi dari grippernya tidak digunakan di simulasi ini, tetapi lebih ke menggunakan rotasi pertama, rotasi kedua, dan prismatiknya. Nah, setelah posisi default, terus prismatiknya untuk R1-nya bergerak 90 derajat, terus setelah bergerak 90 derajat dilanjutkan dengan join prismatiknya turun sebesar 3 cm di sini, dan selanjutnya begitu. Jadi gerakan yang dihasilkan seperti ini. Ini ada bergerak 90 derajat, terus menurunkan dengan join prismatik, menurunkan join prismatik, menaikkan lagi, terus berputar 90 derajat, menurunkan, balik lagi ke posisi awal. Nah, untuk di bagian robot yang kedua, ini juga hampir sama, cuma untuk perbedaannya untuk di R1 L2-nya digunakan, berbeda dengan robot pertama. Untuk L2-nya kita 0, ya. Untuk di robot kedua kita buat menjadi ada sedikit bending atau ada sedikit belokan gitu. Untuk codingnya dapat dilihat di sini, di bagian ini. Untuk bagian L2-nya dari kami dilakukan perputaran sebesar 45 derajat begitu. Dan untuk monitoring pergerakannya dapat dilihat di kanan atas ya, ada command-nya juga di situ untuk move minus 90 dan seterusnya begitu.
Baik, terima kasih Mas Niki. Sekian simulasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.